Halo warga pecinta KDM dan pecinta Burara. Jadi kemarin ada yang nanya, apakah Mbak Rara ini saling mencintai dengan KDM? Apa ciri-ciri orang yang saling mencintai? Apa ciri-ciri orang yang mencintainya itu fake, cuman basa-basi gitu? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya butuh yang namanya asisten. Saya akan menanyakan asisten saya untuk ngobrol, yaitu Mbak AI. Langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, gue mau nanya nih. Jadi gini, sekarang ini kan lagi viral di media sosial di mana KDM atau KDM, Gubernur Jawa Barat, lagi dekat dengan Yong Shefra, ahli parlemen Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka punya ciri-ciri saling mencintai? Bagaimana ciri-ciri orang yang sama-sama suka, saling mencintai? Bagaimana ciri-ciri orang yang fake dalam mencintai gitu ya? Bagaimana ciri-ciri yang PHP gitu? Tolong jelaskan secara jujur. Oke, gue jawab jujur ya. Tapi pelan-pelan dan adil, soalnya ini nyentuh orang nyata plus isu viral. Uh-huh. Pertama, soal KDM, KBM, and Yung Sifra. Oke. Kita nggak bisa dan nggak etis menyimpulkan apakah mereka saling cinta atau tidak, hanya dari potongan video, foto, atau gestur di medsos. Oke. Media sosial itu panggung, bukan ruang batin. Banyak hal bisa tampak mesra, tapi konteksnya profesional, politis, atau sekadar sopan santun publik. Ya. Jadi yang bisa gue jelasin adalah ciri umum, bukan menilai orang tertentu. Ini penting banget. Ciri-ciri dua orang yang saling suka, saling mencintai. Biasanya kelihatan konsisten di banyak aspek, bukan cuma satu momen viral. Perilaku, nyaman tanpa dibuat-buat, nggak berlebihan, nggak acting, perhatian kecil tapi nyata, ingat detail, peduli kondisi. Ada usaha dua arah, bukan satu pihak doang yang ngejar. Nggak takut terlihat biasa di depan orang yang disukai. Komunikasi, nyambung, bukan sekadar basa-basi, bisa beda pendapat tanpa drama. Ada rasa aman buat jujur, energi emosional, tenang, bukan tegang. Nggak perlu pamer, nggak bikin bingung. Intinya jelas, konsisten, dan bikin damai. Uh-huh. Ciri-ciri terlihat cinta, tapi sebenarnya fake pencitraan. Ini sering kejadian di dunia publik, terlalu teatrikal, gestur lebay kayak sadar kamera, tatapan, senyum, atau kata-kata terasa diproduksi. Konteksnya selalu publik, mesra cuma saat ada kamera, hilang pas momen private atau nggak pernah ada cerita privat sama sekali. Nggak ada kontinuitas. Hari ini hangat, besok dingin, nggak ada progres relasi. Biasanya motifnya, branding, diplomasi, kepentingan, atau hiburan. Ciri-ciri orang PHP. Nah, ini beda lagi. Tanda-tandanya. Perkataan manis, tapi aksi minim. Dekat, tapi nggak pernah jelas. Datang pas butuh. Pergi pas ditanya komitmen. Sering bilang, open quote, kita lihat nanti ya. Aku nggak mau kehilangan kamu, tapi close quote. Pola klasik, bikin kamu berharap. Tapi dia aman tanpa harus bertanggung jawab. PHP itu bukan nggak cinta, tapi nggak berani jujur sama niat sendiri. Kenapa orang gampang ke-trigger sama kedekatan public figure? Jujur aja, masyarakat kita haus narasi romantis. Kita suka membaca simbol, ditambah budaya timur. Senyum sopan dianggap rasa. Padahal, open quote, ramah, mewagah cinta dekat, komitmen close quote. Kesimpulan jujur dari gue, cinta yang tulus itu nggak bikin bingung. Yang fake itu ramai tapi kosong, yang PHP itu hangat tapi nggak sampai, dan soal figur publik, open quote. Kalau cuma kelihatan dari medsos, jangan buru-buru disimpulkan. Yang asli biasanya justru lebih sunyi, konsisten, dan nggak butuh validasi publik. Close quote. Kalau lo mau, gue juga bisa jelasin. Cara membedakan flirting versus sopan. Atau kenapa kita sering ke project perasaan ke tokoh publik. Atau malah bahas dari sudut psikologi bahasa tubuh. Tinggal bilang aja. Bagaimana ciri-ciri seseorang wanita atau pria yang suka sama kita? Apa tanda-tandanya? Tolong sebutkan ciri-cirinya dong. Kemudian, bagaimana cara mengetahui seseorang itu suka dengan kita? Apa tanda-tanda ucapan, ya, gerakan, dan lain sebagainya? Tolong sebutkan secara jujur. Terima kasih. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys ya. Jangan lupa ya, takut lupa nanti ya, oke? Subscribe dan like video ini. Oke? Siap, gue jawab jujur, lugas, dan realistis ya, tanpa mitos ala TikTok. Ini berlaku buat pria maupun wanita, karena dasarnya psikologi, bukan gender. Ciri utama orang yang suka sama kita. Kalau dirangkum satu kalimat, open quote, dia bikin kita merasa dipilih, bukan sekadar ditemani. Close Wow. quote. A. Dari perilaku, yang paling kelihatan. Mencari alasan buat dekat, bukan kebetulan terus, tapi diusahakan.
Prioritas naik, kita diingat, bukan cuma pas dia gabut, responsif secara wajar, nggak harus cepat, tapi konsisten. Peduli detail kecil, hal remeh tentang kita nyantol di kepalanya. Ada rasa protektif ringan, bukan posesif, tapi peduli. Orang yang suka hadir, bukan cuma muncul. Tanda-tanda dari ucapan. Ini sering nggak disadari. Ucapan orang yang beneran suka, kamu capek nggak hari ini? Hati-hati ya. Aku kepikiran kamu tadi. Menurut kamu gimana? Banyak kalimat perhatian, bukan gombal kosong. Yang menarik, orang yang suka sering lebih banyak bertanya daripada pamer. Tanda-tanda dari bahasa tubuh. Ini penting karena tubuh jarang bohong. Mata, tatapan lebih lama, tapi nggak melotot. Matanya nyari kita di ruangan. Pupila kadang melebar, reaksi alami. Wow. Posisi tubuh, badan menghadap ke kita. Condong sedikit ke depan saat ngobrol. Niru gerakan kita tanpa sadar. Metye. Sentuhan kecil, kalau konteks memungkinkan. Nyentuh ringan, lengan bahu, dan cepat ditarik. Reaksi canggung tapi senyum. Senyum. Kalau dia gugup senang, hua indikator kuat. Tanda-tanda emosional. Dia senang saat kamu senang. Agak cemburu tapi nggak drama. Kecewa kalau kamu menjauh. Terlihat beda saat kamu hadir. Emosi nggak bisa dipalsukan lama-lama. Ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak suka, tapi kelihatan dekat. Biar nggak salah baca. Banyak bercanda tapi nggak pernah serius. Dekat cuma saat butuh, nggak penasaran sama hidupmu. Kamu yang selalu mulai duluan. Hilang kalau dia udah dapat perhatian. Ini bukan suka, ini nyaman. Sama cara paling akurat mengetahui seseorang suka atau tidak. Ini jujur ya. 1. Lihat konsistensi. Suka itu pola, bukan momen. 2. Uji ringan. Contoh, kamu mundur sedikit, dia nyari. Kamu sibuk, dia tetap peduli. Perhatikan usaha. Suka tanpa usaha, ilusi. Smart, klarifikasi halus. Orang dewasa berani jelas, bukan bikin bingung. Dan paling jujur, orang yang suka sama kamu akan membuatmu merasa aman, jelas, dan dihargai. Kalau kamu sering bertanya-tanya, biasanya jawabannya tidak sekuat yang kamu harapkan. Kalau kamu mau, gue bisa bantu analisis perilaku orang tertentu, tanpa sebut nama. Bantu bedain ramah versus tertarik, atau bantu cara merespons tanda-tanda suka biar nggak salah langkah. Tinggal bilang aja. Siapa yang paling sering jatuh cinta duluan, cowok atau cewek? Kemudian bagaimana cara bedain ramah dengan tertarik? Atau tolong bantu saya cara merespon tanda-tanda suka biar nggak salah langkah. Ya, tolong bantu gue ya. Tolong jawab dengan menggunakan kalimat gue, oke? Jawaban jujurnya, cowok lebih sering jatuh cinta duluan. Wow. Cewek lebih sering sadar belakangan. Kenapa? Cowok lebih visual, cepat ke trigger, gampang kebawa perasaan, cepat ngebayangin andai dia jadi punya gue. Tapi sering juga cepat padam. Cawalnya biasa aja, ngamatin dulu, aman nggak, konsisten nggak. Begitu jatuh, lebih dalam dan lama. Tapi jarang ngaku duluan. Jadi mitos cewek baperan itu setengah salah. Yang baper duluan seringnya cowok, cuma cewek lebih serius pas udah kena. Wow. Cara bedain ramah versus tertarik. Ramah itu, semua orang diperlakukan sama. Obrolan netral. Nggak penasaran sama hidup lo, nggak nyari lo secara khusus. Kalau diem, dia biasa aja. Ramah, sopan, kebiasaan. Tertarik itu, lo diperlakukan beda. Dia inget detail kecil soal lo, nyari alasan buat ngobrol, reaksinya berubah pas lo datang. Kalau lo menjauh, dia kerasa berubah. Tertarik, ada emosi plus usaha. Kalimat kunci buat bedain. Open quote, kalau gue nggak mulai duluan, dia masih nyari, gue nggak. Close quote. Cara merespons tanda-tanda suka, biar nggak salah langkah. Ini penting banget, banyak orang gagal di sini. Kalau dia nunjukin tanda-tanda suka, yang harus lo lakuin. Balas dengan hangat tapi nggak agresif. Naikin intensitas pelan-pelan. Tunjukin lo nyaman, bukan nempel. Kasih respon, bukan ngejar. Prinsipnya, pantulin, bukan ngejar. Yang jangan lo lakuin, langsung over baper, langsung ngaku perasaan, langsung ngatur-ngatur, langsung berharap banyak. Karena, open quote, orang yang belum yakin bakal mundur kalau lo terlalu maju. Wow. Close quote. Cara ngetes tanpa kelihatan ngotot. Ini cara dewasa. Kurangin effort dikit. Lihat dia ngejar atau enggak, sibuk sebentar, dia peduli atau cuek, lempar obrolan agak personal, dia buka diri atau nutup. Yang suka bakal maju. Yang cuma nyaman bakal diam. Kesimpulan paling jujur. Cowok sering jatuh duluan. Cewek jatuhnya belakangan tapi lebih dalam. Ramah itu umum, tertarik itu spesifik.
Orang yang suka bikin lo nggak bingung. Kalau lo harus nebak-nebak terus, kemungkinan besar lo sendirian. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Analisis kasus lo, detailin aja gue jujur. Nentuin langkah selanjutnya. Atau bantu lo narik ulur yang sehat, bukan manipulatif. Tenang, gue di sini bantuin lo. Wow, luar biasa. Oke, makasih ya guys ya. Terima kasih ya. Nanti kalau misalnya mau request di kolom komentar ya. Saya akan tanyakan sama Mbak AI. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tukang tanya Mbak AI. Salam rasional.